Mau ngajak Bapak Ibu, berapapun tahun, berapapun bulan yang sudah dilewati, jangan putus asa karena perbaikan itu tetap ada. Memang ada teori golden period. Lemak-lemak yang menyumbat. Nah, untuk saya tidak ngaruh sama sekali, orang saya udah pecah pembuluh darah, mau diapain. Jadi itu salah beli, jadi udah terlanjur ya, udah dapat berapa duit itu ya, tapi ya wis lah, salah nggak ngerti. Ya, Andra Stroker semua emang terkenal ya obat itu ya Pak ya? Iya, jadi tiga-tiganya saudara saya kena. Wah. Yang nomor satu barusan ini 3 bulan yang lalu. Terus saya kan udah 2 tahun nih. Jadi 3 bulan yang lalu kena, tapi sudah bisa jalan. Cuma tangannya yang lunglai. Kasihan. Tiga-tiganya kena stroke. Aduh. Bapak Pak Gatot udah bisa apa nih sekarang nih? Nah itu, misalkan. Nah apa nih? Cuman lihat ini begini, ini kesini, ini. Oh, tangannya ya. Tapi ya bisa lumayan. Tuh kan? Oke. Lumayan. Seperti itu Pak Dokter. Ya terima kasih. Kaki gimana kaki Pak kabar? Kaki ya bisa. Gerak oke bisa ya? Bisa sedikit-sedikit. Jalan oke ya? Sama saus dan ini. Jalan oke ya? Enggak ya. Saya masih kesemutan. Oh, ada kesemutannya. Tapi mandiri ya? Parah saya kan hemoragik dan pembuluh darah merusak sensorik saya. Oh, sensoriknya gitu. Bisa. Halo Pak Teja, halo. Halo Pak. Ini ada Pak Teja, Pak Takhlis, Pak Is, Pak Yadi. Yang harus kita dengar pengalamannya. Siap. Ya Pak Gatot. Udah mulai banyak nih, kita buka acara resmi dulu ya. Saya ada waktu 40 menit. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bapak-bapak semua ini ya? Sementara bapak-bapak dulu. Bapak dulu, siap. Ada Pak Gatot, Pak Muhammad Faiz, ada Pak Takhlis, Pak Teja, Pak Yadi, dan ada stick terapis nih Pak Fajar nih. Mudah-mudahan bisa sharing juga. Sebenarnya ini acara dadakan di mana saya tukang ngisi 2 pekanan, tapi kadang-kadang saya sering bolos ya. Jarang bisa gitu. Nah, hari ini saya lihat kok jadwal saya jam 5 ini sampai jam 6 kosong gitu. Akhirnya saya pikir, ayo ketemu aja dengan yang tidak terlalu formal seperti itu. Seperti bapak-bapak tahu ya, saya kesempatan berharga. Saya Iman, saya ada di Bekasi. Saya pengajar sekaligus praktisi. Sebenarnya pada pertemuan pertama ini saya mau menanyakan juga sih, kita mau ngapain, terutama apa yang paling dibutuhkan, terutama untuk pendekatan fisik karena kemampuan saya, pengetahuan saya adalah pendekatan fisik. Sebenarnya apa sih yang paling mau diketahui gitu Pak? Kalau masalah penyebab dan sebagainya udah selesai kali ya, udah clear kali ya? Ada yang belum Pak? Apa tuh Pak? Imam, ada yang belum. Ya, punten Mangga, silakan. Gini, kita tuh pengetahuan stroke-nya kurang. Oh, baik. Nah, sekarang contohnya begini. Baik. Stroke itu kan ada 3, ada TIA, ada iskemik, ada hemoragik. Nah, itu kan dibagi 2 lagi, Pak. Baik. Nah, itu kan yang seperti iskemik aja ada yang tersumbat. Baik. Karena flak, ada juga karena trombosit, trombo. Nah, kan berbeda. Kalau yang trombo pasti lebih cepat sembuh dibandingkan yang mereka flak. Gitu. Nah, begitu juga pada hemoragik. Ada yang karena di dalam otaknya, ada yang di luar otaknya, yang ada cairan darah yang harus dioperasi dikeluarkan. Kalau yang di dalam kan itu kan beda-beda penanganannya, Pak. Nah, justru dengan seperti itu kita sebetulnya perlu pengetahuan itu. Kalau kamu sakitnya seperti ini, pasti akan lebih cepat sembuh.
dengan melakukan terapi seperti ini. Sedangkan mereka yang kena seperti iskemiknya plak itu akan lama, bisa juga cacat, bisa jadi difabel. Itu yang kelihatannya kita tidak bisa memilah-milah hal seperti itu, karena itu orang semua terapinya semua rata sama kan, tidak juga kan, tergantung berat ringannya juga. Itu yang kita perlukan sekarang, Pak. Gitu. Tapi kalau masalah kenapa dia bisa plak, kenapa dia bisa pecah, paham belum ya kira-kira? Nah, ya, Pak, maaf, sebenarnya pertanyaan dari Pak Teja itu sudah dijawab ketika kita masuk ke rumah sakit pertama kali dan CT scan dan MRI dan cek darah semuanya, dokter pribadi kita tahu seperti itu. Kalau Pak Iman Santoso bukan itu tugasnya, bukan. Kalau saya sebenarnya di fisiologi, Pak, master saya di fisiologi. S2 saya di fisiologi. Nah, itu dia. Fisiologi, bukan fisioterapi ya, fisiologi. Fisiologi itu saya ngambil di kedokteran. Fisiologi menjelaskan tentang fungsi tubuh. Mungkin sedikit saya angkat sedikit karena yang saya tahu nih hampir semua stroker akan mencegah sekitar jangan sampai tensi tinggi, jangan kolesterol, jangan lemak, atau ada asam urat lah, oke lah. Ya, sekitar itu aja. Pokoknya pencegahan jangan sampai tinggi dan sebagainya. Nah, tentang pengetahuan bagaimana terjadi perapuhan pembuluh darah dan juga bagaimana itu menebal, itu ada yang punya pendapat nggak, atau yang ada yang menerangkan nggak ya? Jadi karena ini akan berhubungan dengan bagaimana pencegahan kedua, Pak, dan juga dan juga untuk orang sekitar kita ya, keluarga dan sebagainya. Masih ada lagi, saya dulu deh biar. Oke. Kita terus-terusan, iya benar, jangan tensi jangan tinggi, jangan lemak tinggi, benar, jangan gula tinggi, itu benar sekali gitu kan. Tapi bagaimana bisa terjadi plak, bagaimana bisa terjadi penipisan sehingga pecah, itu juga yang harus kita bahas. Ya, boleh nggak saya bahas itu dulu sedikit aja? Silakan. Saya mendengar semua. Baik, terima kasih. Jadi seperti Pak Teja bilang tadi, stroke itu secara umum pasti kita akan bilang apakah itu hemoragik atau non hemoragik. Secara besar seperti itu. Adapun TIA berarti sempat ada transient ischemic attack. Namanya ischemic berarti kurangnya suplai darah ke organ tersebut. Attack dari serangan. Berarti ada suplai darah yang bermasalah. Nah, kita akan ngomongin bagaimana bisa terjadi penyumbatan dan penebalan pembuluh darah, dan juga bagaimana bisa terjadi adanya perapuhan sehingga pecah pembuluh darah. Itu mesti diketahui. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, idenya adalah, yang mesti diketahui adalah, kok bisa pembuluh darah itu tipis atau rapuh sehingga dia pecah. Secara umum, hal-hal yang bisa menyebabkan pembuluh darah itu merapuh atau getas itu salah satunya adalah rendah antioksidan. Rendah antioksidan itu berarti apa yang kita makan nih. Satu, apa yang kita makan. Zat-zat antioksidan itu berarti zat anti penuaan dini. Ya, zat anti penuaan dini adanya di mana sih? Hampir semua di makanan yang sifatnya alami. Itu antioksidannya tinggi. Apakah sayur dan buah? Ya. Satu itu berarti satu faktornya adalah perapuhan pembuluh darah terjadi karena konsumsi kita terhadap zat-zat antioksidan itu rendah. Nah, ini jadi evaluasi buat kita. Siapa yang rendah makan sayurnya atau buahnya itu beresiko makin rendah antioksidan. Yang kedua, yaitu terjadi namanya dysbiosis. Bapak Ibu, dysbiosis itu apa sih? Itu adalah gangguan mikroba di usus. Jadi jumlah mikroba di ususnya bermasalah. Sehingga seharusnya usus hanya menyerap zat makanan, karena permeabilitasnya berubah, jadinya lebih melebar, akhirnya itu masuk bakteri, masuk toksin, dan itu ke pembuluh darah sehingga terjadi kerusakan pembuluh darah.
Nah, selanjutnya, yang ketiga, adanya konsumsi atau perilaku yang menyebabkan oksidatif dan kerusakan sel pembuluh darah. Contohnya misalnya, mohon maaf, merokok, gitu kan? Itu clear. Jadi ada terjadi kerusakan pembuluh darah. Yang selanjutnya bisa juga yaitu namanya terjadi dehidrasi. Dehidrasi terjadi, dehidrasi itu artinya kurang cairan ya, kurang cairan. Contohnya paling sering adalah kita minum yang bersifat mengeluarkan cairan. Apa itu? Kopi, teh, ya. Jika itu terjadi minum terus kita tidak barengi dengan cairan yang banyak, maka tubuh kita terjadi dehidrasi. Itu pun terjadi perapuhan pembuluh darah. Nah, dari hal-hal itu kita jadi pelajaran bagaimana kita meningkatkan zat yang antioksidan. Bagaimana kita jangan sampai oksidatif, dehidrasi, kurang cairan. Bagaimana kita memperbaiki usus dan sebagainya. Nah, apa sih yang terjadi jika oksidasinya, selnya rusak, dehidrasi, pembuluh darah itu akan menjadi lebih tipis dan ketas. Ya, kan tahu kan Pak, maksud saya paham ya, yang saya maksud dengan ketas itu gampang rapuh. Saat pembuluh darah rapuh, maka tubuh nggak akan diem aja dia akan berusaha untuk kayak kita ada yang mau bocor, pasti kita tambel kan. Nah, itu pun terjadi di pembuluh darah otak kita. Saat dia mulai merapuh, tubuh akan membuat lapisan, tapi terus rapuh terus, rusak terus, dia lapisin terus. Dari mulai segini dilapis sama dia, ini masih getas juga, lapis sampai akhirnya terjadi penyumbatan. Nah, itu prosesnya. Nah, jika terjadi penggetasan, perapuhan pembuluh darah, lalu tensi kita juga naik, ya karena tekanan di ujungnya meningkat, maka terjadi pecah pembuluh darah. Nah, itu juga perlu kita ketahui sebagai sebagai preventif kedua jika sudah terjadi serangan. Karena di sini mungkin ada ya, yang pertama kalinya TIA akhirnya jadi hemoragik gitu kan. Yang awalnya TIA akhirnya terjadi iskemik. Ada nggak di sini? Ada, saya. Ada. Pak siapa itu? Pak Teja. Nah, seperti itu. Maka saya pribadi gitu, bukan stroker, tetap tanda kutip punya ancaman pembuluh darah saya gimana nih, seperti itu. Apalagi yang sudah pernah gitu kan. Bisa terjadi berulang. Nah, itu penting. Saya tekankan dari awal yang sekarang adalah bagaimana caranya agar itu tidak berulang. Bagaimana caranya agar pembuluh darah kita tetap sehat. Ya, seperti itu Pak. Mungkin paparan sedikitnya. Jadi intinya bagaimana caranya agar pembuluh darah itu tidak merapuh sehingga tubuh terus menambal. Nah, kayak gitu. Oke, benar, kita cegah jangan sampai kolesterol kita tinggi, gula kita tinggi, tensi kita tinggi. Tapi kalau proses kerusakan pembuluh darahnya terus menerus, ya hati-hatilah, gitu. Nah, sampai sini sudah kebayang ya tentang pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah bagaimana dengan perbaikannya. Nah, otak itu jika terjadi iskemik lalu infak, kalau saya ngomong infak, insya Allah semua sudah paham kali ya, ini kan senior-senior semua nih. Terjadi kematian jaringan di otak, itu kan sebenarnya tidak akan kembali lagi. Ya, tidak akan kembali lagi karena sudah ada kematian jaringan di otak. Nah, kalau sudah kematian di otak dan tidak kembali lagi, berarti buat apa dong? Udah nggak akan sembuh dong? Oh tidak, ternyata sepanjang kita hidup, otak itu punya namanya plastisitas. Jadi otak akan terus melakukan reorganisasi. Nah, misalnya gini, ini pembuluh darah nih, dia mentok di sini kan, tuh sumbat nih. Akhirnya kan yang kesini nggak dapat darah nih. Akhirnya di sebelah sini kematian jaringan, ada infaknya, atau terjadi hemoragik. Akhirnya di sini juga nggak dapat suplai darah kan. Kita anggap ini sudah bermasalah di jaringan ini. Terus gimana dong? Ini kan fungsinya buat A, B, C, dan sebagainya. Akhirnya bermasalah. Tidak selesai sampai situ. Terjadi otak tuh melakukan plastisitas namanya, Bapak-Bapak.
Jadi dia melakukan reorganisasi. Kalau dari sini dia mau ke sini nggak bisa lewat sini, berarti dia secara gampangnya boleh bisa lewat ke sini, bisa lewat ke sini, bisa lewat ke sini. Nah, itu yang peran kami untuk memberikan input latihan, terusnya positioning untuk memberikan informasi ke otak. Makanya latihannya mesti benar, pas gitu loh kan. Kalau nggak pas hasilnya ya kayak gitu, ada spasisitas, pola jalannya salah, dan lain sebagainya. Saya mau ngajak Bapak Ibu, berapapun tahun, berapapun bulan yang sudah dilewati, jangan putus asa karena perbaikan itu tetap ada. Memang ada teori golden period ya, ada teori 6 bulan pertama yang terbaik ya. Iya, oke lah itu. Tapi yang menjadi catatan adalah selama organ kita apakah itu kaki, tangan gitu kan, masih ada fleksibilitasnya masih bagus, ya itu yang dijaga tuh. Fleksibilitas, bisa digerakin gitu kan. Misalnya bisa gerakin maksudnya gini, misalnya dia kan nggak bisa gerak sendiri nih, tapi secara sendinya masih bagus, ototnya tidak ada yang kontraktur, otot dan sendi tidak ada kontraktur, terusnya itu akan tetap bisa terjadi perbaikan. Kebalikannya, kalau ternyata ankle-nya sudah kaku gitu kan, kunci banget, digerakin aja udah nggak bisa karena sendinya sudah paten. Nah, saat mau dilatih perbaikan pun secara strukturnya ya, sendinya sudah paten, susah. Makanya walaupun misalnya tidak bisa bergerak secara aktif, ini saya juga mengundang caregiver sebenarnya, anggota keluarga gitu ya di undangan saya. Pun misalnya kita strokernya belum bisa aktif, harusnya keluarga bisa berperan minimum mempertahankan likup gerak sendi namanya, range of motion, agar sendinya tetap bisa